Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Strategic Planning. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan belajar bersama terkait dengan stakeholder teori. Nah, di dalam stakeholder ini teman-teman mungkin tidak asing ya, di mana stakeholder berkaitan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di dalam sebuah bisnis, kayak gitu teman-teman. Nah, setiap individu atau suatu kelompok pasti memiliki kepentingan. Nah, ini teman-teman. Apa tujuannya? Dari goals, operation, sampai aktivitasnya di dalam sebuah organisasi. Nah, di sini kita akan coba pelajari lebih lanjut ya teman-teman ya, terkait dengan bagaimana tujuan dari kelompok maupun individu di dalam lingkup stakeholder. Oke, berdasarkan kategorinya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, internal stakeholder, di mana terdapat karyawan dan manajemen. Kemudian yang kedua, stakeholder yang terhubung, di mana ada customer untuk membeli ya, supplier, pemasok, sampai kompetitor di dalamnya. Kemudian kategori yang ketiga yaitu external stakeholder. Nah, di sini juga kita tidak bisa ini ya menghilangkan, karena ini termasuk di dalamnya pemangku kebijakan pemerintah dan grup, di mana grup yang memberikan pressure ya, misalnya adanya sesuatu hal yang membuat adanya perubahan baik yang sudah dikalkulasikan maupun belum, seperti bencana dan lain sebagainya. Oke, kita masuk pada bisnis strategi teman-teman. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak pihak-pihak yang berkaitan di dalam sebuah bisnis, dari manajer sebagai pemangku kebijakan dan pengambil keputusan, kemudian ada karyawan, di mana ada karyawan saat ini, kemudian buruh kayak gitu ya, komunitas buruh, sampai staf asosiasi, kemudian ada pemberi pinjaman seperti bank, individu, sampai pada lembaga yang memberikan invest. Selanjutnya yaitu pemilik saham. Nah, di mana ada institusi yang memberikan investasi, kemudian sebuah grup family, individu, seorang manajer, atau prospektor dari investor itu sendiri. Selanjutnya yang kelima itu adalah pemasok. Nah, sampai kepada customer, di mana bagaimana penyaluran kepada customer produk ya, sampai ke end user. Isinya kan kalau perusahaan besar itu dari perusahaan besar kepada distributor dulu. Nah, distributor kemudian kepada sebuah retail sampai pada end user yang konsumen yang menikmati atau membeli dari produk yang sudah diproduksi oleh perusahaan. Kemudian ada community ya, jadi ada bagaimana lokal environment dan lain sebagainya, sampai pada pemerintah. Nah, ini memang pemerintah harus ada ya, terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Oke, kita masuk kepada internal stakeholder yang tadi kita sampaikan ya, ada manajer. Tujuannya apa kayak gitu ya, bahwa berkaitan sama sebuah perusahaan, bisa jadi keamanan dalam bekerja, kemudian statusnya prestisius atau enggak kayak gitu ya, kemudian profitabilitas yang dia miliki dan perusahaan juga mempengaruhi. Kemudian selanjutnya untuk tingkat karyawan, nah itu lebih kepada ya rasional ya teman-teman ya, bagaimana terkait dengan penggajian, improving pay, kemudian keamanan di dalam bekerja, itu juga mempengaruhi kepentingan stakeholder termasuk di dalam karyawannya. Nah, karyawan yang produktif itu bukan hanya dipengaruhi oleh masalah keamanan kerja dan gaji saja teman-teman, namun juga ada berkaitan terkait dengan partisipasinya di dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dia. Nah, jadi kayak diberikan kepercayaan gimana baiknya kayak gitu di dalam pengambilan keputusan perusahaan. Oke, kemudian connecting stakeholder, di mana
terdapat beberapa hal ya, dari customer, supplier, kompetitor, sampai shareholder, di mana masing-masing punya tujuan. Nah, dari customer bagaimana terkait dengan perlindungan customernya, kemudian supplier terkait dengan pembayaran tepat waktu, kompetitornya bagaimana kompetitif yang sehat, kemudian stakeholder bagaimana sebagai owner sebuah perusahaan ya, dan juga sebagai supplier untuk perusahaan. Sampai yang terakhir ya, terkait dengan governance, di mana ada aspek pajak untuk support politik, keamanan, industri harmoni, dan efisiensi. Oke, demikian terkait dengan stakeholder teori. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.